Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita sehat wal afiyah, taufik wal hidayah wal inayahnya, sehingga kita bisa meneruskan ta'lim kita kembali, sehingga kita bisa meneruskan pelajaran ngaji kita kembali, yang mana dalam hal ini kita membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang mana kitab ini disusun dan dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain. Dan kita masih berada di pembahasan seputar apa yang menjadi keharusan bagi seseorang yang berniat ingin mengajar atau belajar Al-Quran, yang ingin mempelajari ataupun mengajarkan kitab Allah subhanahu wa ta'ala, yang ingin mengajarkan kalamullah. Maka kemarin kita sudah memulai pembahasan di dalam bab ini, yang mana bab ini sekali lagi merupakan intisari dari kitab At-Tibyan ini. Jadi kitab At-Tibyan ini memang tujuannya untuk membahas seputar akhlak-akhlak, etika-etika yang harus diperhatikan oleh seseorang yang dia itu berniat ingin belajar ataupun mengajarkan Al-Quran. Ini adalah bab intinya, dan kemarin kita sudah membahas panjang lebar hingga 2 pertemuan, membahas seputar bahwa kewajiban yang pertama kali harus diperhatikan tentunya adalah memperbaiki niat, yaitu ikhlas. Dia tidak mengajarkan Al-Quran, dia tidak belajar Al-Quran kecuali hanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kita membahas tentang definisi ikhlas dari berbagai macam versi ulama. Jadi antara ulama ini dan sama ulama ini, beliau itu berbeda dalam mendefinisikan ikhlas itu apa. Tapi pada intinya mengacu dalam satu hal, yaitu bahwa ikhlas itu adalah ketika seorang hamba di dalam keramaian maupun di dalam kesendiriannya itu sama. Yaitu maksudnya sama di sini sama-sama dia mengerjakan amal perbuatan tersebut. Ya, artinya tidak ada bedanya. Itu kemarin sudah kita bahas panjang lebar. Dan sekarang kita lanjut faslun wa yanbaghi an la yaqsida bihi tawassulan ila 'ardin min a'radid dunya min malin aw riyasatin aw wajhatin aw irtifa'in ala aqrani. Dan ini yang harus diperhatikan selanjutnya, yaitu bagi seseorang yang ingin belajar ataupun mengajarkan Al-Quran, itu hendaknya tidak menjadikan amal perbuatan baik tersebut, jangan sampai ada tujuan ingin mendapatkan hal-hal atau ingin menggapai, ingin dia itu mencapai suatu tujuan dari tujuan yang sifatnya itu duniawi. Ya, sifatnya duniawi, baik itu merupakan materi. Jadi dia mengajarkan Al-Quran tapi niatnya ingin mendapatkan materi, ingin mendapatkan uang. Yang seandainya kan nanti dijelaskan di sini sama Imam Nawawi, yang seandainya kalau bukan karena dia mengajarkan Al-Quran, dia tidak akan mendapatkan uang tersebut. Jadi memang dia menjadikan Al-Quran ini sebagai profesi. Ya, dia mengajarkan Al-Quran ini, dia tujuannya ingin meraup ya kenikmatan, meraup duniawi, hal-hal yang sifatnya duniawi, baik dari segi materi, harta, auriasa atau jabatan. Dia ingin menggapai jabatan dengan mengajarkan Al-Quran ini. Awajaha, ya, atau kedudukan, awirtifaan al-akroni, atau dia ingin dianggap bahwa dia itu levelnya lebih tinggi daripada teman-temannya yang mungkin seangkatan sama dia. Jadi ketika dia mengajarkan Al-Quran, dia ada rasa niat bahwa dia itu kepingin menunjukkan bahwa dia itu sudah berada di level di atas teman-temannya, di atas orang-orang yang mungkin seumuran sama dia. Dia sudah bisa mengajarkan Al-Quran. Ini semua adalah niat-niat yang hal sifatnya itu duniawi, dan hendaknya seseorang yang ingin mengajar Al-Quran, guru Al-Quran ataupun orang yang ingin belajar Al-Quran, hendaknya menghilangkan niat-niat tersebut. Kata Al-Imam An-Nawawi, au sana'in 'indan nas, atau ingin dipuji, ya,
haus validasi, ingin banget dipuji oleh orang bahwa dia itu adalah orang yang Masya Allah ahlul Quran, ya. Ausar fi wujuhin nas ilai, atau dia ingin menarik perhatian orang-orang kepadanya agar orang itu memperhatikan dia. Oh ini Masya Allah Ustadz ini mengajar Al-Quran terus sehari semalam nih. Au nahwi zalik, atau niat-niat yang lain yang hampir sama seperti hal-hal tersebut yang sifatnya itu duniawi. Hendaklah ini dihindari oleh orang yang ingin mengajarkan Al-Quran. Wala yashinul muqri'u qira'atahu iqra'ahu bi tama'in fi rifqin yahsulu lahu min ba'di ma yaqra'u alaihi. Dan jangan sampai seorang mukri, yaitu orang yang mengajarkan Al-Quran, itu jangan sampai menodai pahala dia mengajar. Dia kan mengajarkan Al-Quran itu sudah sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang sangat mulia sekali, keutamaan yang sudah tidak bisa diukur dengan kata-kata lagi ketika ada seseorang itu ingin mengajarkan kalamullah, kitabullah. Ya. Kemudian maka jangan sampai seorang guru yang sudah mengajarkan Al-Quran ini dia nodai niat baik, niat mulia tersebut dengan dia itu kepingin diiming-imingi dengan sesuatu yang sifatnya itu duniawi, materi, gara-gara dia itu mengajarkan Al-Quran. Jadi dia ada rasa keinginan, oh saya kepingin mengajarkan Al-Quran, tapi saya juga kepingin meraup hal-hal yang sifatnya itu duniawi. Mungkin ada rasa keinginan, wah nanti saya bisa dapat uang segini, uang dengan nominal yang lumayan gitu ya. Tapi ini ingat, ini ketika seorang guru tersebut posisinya sebagai guru, maka dia harus membersihkan hatinya dari niat-niat ingin mendapatkan yang sifatnya duniawi. Tapi ini lain dengan gaji. Makanya nanti insya Allah di bab-bab selanjutnya kita akan membahas ini. Jadi jangan sampai di sini ada terjadi kesalahpahaman, terlebih di zaman sekarang, yang mana notabene zaman sekarang orang itu mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Ya, mereka sehingga tidak bisa membedakan ini yang hak, ini yang batil. Ya. Urusan gaji, urusan guru ngaji itu mengambil upah dari ngajar, itu bukan, jadi upah yang diterima oleh guru ngaji itu bukan karena upah tersebut sebagai imbalan karena Al-Qur'annya, tapi imbalan karena atau jasa waktu yang telah beliau luangkan. Nah, itu lain pembahasan nanti. Tapi ini adalah bagi seorang guru yang dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi di bab ini, yaitu hendaknya seorang guru ngaji ketika dia ingin mengajarkan Al-Quran, dia itu harus membersihkan hatinya lillahi ta'ala. Adapun nanti ketika ada orang dia itu memberinya hadiah, dia itu memberinya upah atas waktu yang telah dia berikan, itu nanti urusan dia, ya, urusan bagaimana kesadaran dia, bagaimana Allah menggerakkan hatinya. Tapi kalau kita sebagai guru, kita harus niatkan dulu dari awal sebelum kita mulai mengajar bahwa kita jangan sampai ada rasa keinginan untuk meraup hal-hal yang sifatnya duniawi. Jangan sampai kita ada tomak itu tamak, ya, dia itu kepingin banget untuk mendapatkan uang dari, sekiranya kalau seandainya dia tidak mendapatkan uang dengan nominal sekian, ya, dia tidak mencapai target materi yang dia inginkan, dia habis itu tidak mengajar Al-Quran lagi. Misal seperti itu, namanya tamak. Ya, ini seorang guru ini harus memperhatikan hal tersebut. Ya, tapi jangan dicampur aduk sekali lagi antara yang hak dan yang batil. Kalau seorang guru, maka dia harus sebagai seorang guru, dari kacamata seorang guru ngaji, maka seorang guru ngaji harus pintar-pintar menata niatnya ketika dia ingin mengajarkan Al-Quran. Tapi bagi seorang murid ataupun orang tua dari anak yang anaknya itu ngaji sama ustadz, belajar Al-Quran, maka orang tua tersebut harus ngerti, harus paham, harus peka akan kondisi gurunya. Nah, ini pembahasan lain. Ini insya Allah dibahas juga oleh Al-Imam An-Nawawi di kitab At-Tibyan ini, ya. Nah, insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sawa'un kana rifqu malan au khidmah. Seandainya ada hukumnya sama saja. Maksudnya jangan sampai seorang guru itu menodai niat mulianya ketika mengajar Al-Quran, ingin sekali dia itu mendapatkan hal-hal yang sifatnya duniawi, baik dari segi harta atau khidmah, atau dia itu kepingin dilayani oleh orang. Jadi ada orang dia kepingin banget dianggap mulia, lantas kemudian dia itu kepingin dilayani oleh orang. Jadi dia kepingin banget orang itu melayani dia karena dia telah berjasa mengajarkan Al-Quran. Ini jangan sampai seorang guru menodai
menodai hati mereka dengan niat-niat yang seperti itu. Wa in qol, walaupun sedikit, kata Imam Nawawi. Ini saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, sudah beberapa ratus tahun Hijriah ya yang lalu Imam Nawawi menyampaikan ini. Walau kana ala suratil hadiyah allati laula qira'atuhu alaihi lama ahdaha ilaihi. Walaupun, kata Imam Nawawi, benar-benar detail di sini. Benar-benar Imam Nawawi mengajarkan kepada kita sebagai seorang guru itu jangan sampai ada niatan, ada terbesit di dalam hati kita seorang guru harapan tamak untuk ingin mendapatkan sesuatu sebagai imbalan atas Al-Quran yang kita ajarkan. Kata Imam Nawawi, walau kana ala suratil hadiyah. Kata Imam Nawawi, walaupun kita itu berharapnya sebagai bentuk hadiah. Maksudnya kita berharap, ini nggak ada apa dari murid-muridku sekian banyak yang mengaji sama aku, nggak ada apa yang ngasih hadiah gitu satupun. Jadi seorang guru di dalam hatinya terbesit ya hati demikian, sehingga muncul rasa kekecewaan karena murid-muridnya nggak ada yang ngasih hadiah. Allati laula qira'atuhu alaihi lam ahda ilaihi. Sekiranya hadiah tersebut dikasihkan memang imbalan karena murid tersebut ngaji kepada saya. Jadi seorang guru merasakan hal tersebut, merasakan ketika dia mengajar itu dia merasa berjasa. Kemudian seandainya kalau bukan karena dia itu mengharapkan hadiah, yang seandainya hadiah tersebut kalau bukan karena mengajarnya, dia gak akan mungkin mendapatkan hadiah tersebut. Jadi dia seorang guru ini dia mengharapkan hadiah dari murid, yang mana hadiah tersebut ya sebagai imbalan seakan-akan gitu, sebagai balas jasa atas gurunya itu mengajar. Nah itu kata Imam Nawawi di sini, jangan sampai seorang guru menodai niatnya, niat mulianya ketika mengajar ngaji dengan hal seperti itu. Walaupun cuma mengharapkan hadiah, yang seandainya hadiah tersebut yang memang dikasihkan layaknya seorang murid mengasihkan kepada gurunya sebagai hadiah karena dia mengajarkan Al-Quran gitu. Bagi seorang guru, sebagai seorang guru, sekali lagi ini dari kacamata guru, Imam Nawawi menasehati kita, kalau kita sebagai guru maka kita jangan berharap untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Tapi kalau dari kacamata seorang murid itu beda lagi. Ya. Jadi Imam Nawawi di sini mengajarkan kepada kita agar kita sebagai seorang guru ngaji itu menata niat kita. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang dia itu menginginkan perbendaharaan dunia, maka Allah akan berikan kepadanya dunia dan dia di akhirat tidak akan mendapatkan bagian apapun. Jadi barang siapa yang memang tujuan awalnya dia itu hanya kepingin harsad dunia, perbendaharaan dunia, dia ingin mendapatkan sifat hal-hal yang duniawi, itu maka di akhirat dia tidak akan mendapatkan min nasib. Ya, tidak akan mendapatkan bagian apa-apa dari pahala itu. Karena maka sebagaimana di hadis yang mana hadis tersebut membicarakan tentang ulama-ulama yang tidak mengamalkan ilmunya atau tidak ikhlas dalam mengajarnya. Dan juga ada hadis jihad, dalam hadis tersebut ada jihad juga, orang yang berjihad di jalan Allah tapi niatnya nggak benar. Maka di hadis tersebut dikatakan ukama qol Rasulullah SAW, yang seperti yang saya ingat, ketika itu dia itu mengatakan di depan Allah bahwa dia itu dulu di dunia dia mengajar, dia berdakwah, dia gini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membalik omongan dia. Allah bilang ya kepada orang tersebut, "La, ente mengajar liyuqala innaka alim." Engkau mengajar agar, tapi engkau di dalam hatimu ada keinginan bahwa biar dikatakan engkau itu masya Allah orang alim, orang masya Allah. Jadi ketika engkau mengajar, engkau hanya ada ingin niatmu itu tidak baik, hanya ingin dikatakan bahwa engkau itu adalah seseorang yang alim, qori, ya, orang yang masya Allah ahli Quran. Waqad qila dzalik, dan itu sudah dikatakan ketika di dunia. Maksudnya, dan kau sudah mendapatkan itu ketika di dunia. Kamu dipuji oleh orang-orang bahwa kamu itu orang masya Allah, orang soleh, orang alim, orang qori, ahli Quran. Tapi engkau hanya mendapatkan itu semua di dunia. Di akhirat kau tidak mendapatkan apa-apa. Ini di dalam hadis. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura." Ini terusan ayatnya. Barang siapa yang menginginkan ajilah, ajilah itu sebagaimana yang diartikan oleh para ulama, itu ajilah itu dunia. Ya. Barang siapa yang menginginkan dunia yang mana dunia ini sifatnya ajil, cepat. Di dunia ini serba cepat, ya. Sifatnya itu tidak kekal. Sementara akhirat disifati ajil. Ajil itu nanti.
ya, balasannya nanti. Tapi kalau ajil itu balasannya cepat. Jadi manusia itu rata-rata kebanyakan manusia itu kepingin mendapatkan imbalan itu langsung sekarang, kontan, cash dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia ingin mendapatkan hal-hal yang sifatnya duniawi sekarang. Ketika dia itu mengajar, ketika dia itu beramal, ya berbuat baik, dia ingin mendapatkan sesuatu itu validasi, ya, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan uang, ingin mendapatkan hal-hal yang sifatnya duniawi itu sekarang ya di dunia, maka Allah akan mempercepat balasannya itu. Tapi ingat, di dunia, liman nasya, itu pun yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ada orang yang memang dikehendaki oleh Allah balasannya itu cepat di dunia, akan tetapi dia di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Ada yang apes, di dunia dia nggak dapat, tapi niatnya jelek, di akhirat juga dia nggak dapat. Jadi apes dua kali. Makanya hati-hati. Apes di dunia, dia Allah nggak mengkehendaki dia mendapatkan apa-apa di dunia dari amal perbuatannya. Dia berbuat baik, dia menginginkan dapat ini di dunia, dapat ini, dapat ini. Allah nggak mengabulkannya. Artinya di dunia permintaannya nggak pernah dikabulkan. Tapi karena niatnya jelek, akhirnya di akhirat dia nggak dapat apa-apa juga. Jadi ini apes dua kali. Nah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini hadisnya. Ya, hadis yang mana hadis ini juga menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu mengajar ataupun belajar tapi tujuannya bukan lillahi ta'ala, karena ada maksud-maksud tertentu, dunia ataupun memang ingin dipuji oleh orang, ya. Ini insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ilmu sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.